Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi,
kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling, tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen, ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi,
kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling, tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Youth. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Youth. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen, ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi,
kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen! Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi,
kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling, tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus
dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yud. Suatu malam, Lin Qian melihat USA sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen, ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka.
Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah. Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin Qian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Mei Ling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Mei Ling seperti menguliti setiap gerakan Lin Kan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Qian dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Mei Ling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Mei Ling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.
Kisah cinta di keluarga baru, drama, ketika Lin kian pindah ke rumah suaminya yang baru. Keluarga besar, keluarga Han, menyambutnya dengan senyum yang dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Hanyus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya Han Meiling tidak pernah baner-baner menerimanya. Bagi mereka, Lin hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Namun, mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan Meiling seperti menguliti setiap gerakan Lingkan. Namun, Yuis terus memegang tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Chan tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan. Waktu berlalu, hubungan Lin Chan dan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah. Minum teh bersama di teras, memasak makan malam sederhana, atau menonton hujan dari jendela kamar mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lamahan. Meiling mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya, termasuk mempertemukan Yus dengan putri teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Sialan Leon, yang sejak kecil memang dijodohkan secara tidak langsung dengan Yut. Suatu malam, Lin Qian melihat Yue sedang berbicara dengan Sialan Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu seperti dua orang yang saling cocok satu sama lain. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Yu tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qian menahan air matanya, mencoba tetap kuat. Ye menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kan dari belakang dan berbisik bahwa tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Lin Qian di hatinya. Kata-katanya membuat hati Lin luluh. Namun, ancaman dari keluarga tetap menggantung seperti bayangan gelap. Konflik memuncak ketika Meiling mengetahui masa lalu Lin Kan. Ayahnya pernah bangkrut dan meninggalkan. Banyak hutang membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin hanya mengincar kekayaan. Lin Chen merasa terpojok dalam keputu. Sosen. Ia menulis surat dan mengemasi tasnya, diam-diam hendak pergi dari rumah.